Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mu'arif Bijaksana pada mata kuliah Tata Tulis Ilmiah dan Teknik Presentasi. Kita kembali melanjutkan materi untuk pokok bahasan gambar, diagram, tabel, dan algoritma. Sekarang kita akan membahas tentang algoritma. Dibandingkan dengan gambar, diagram, dan tabel, algoritma termasuk paling sedikit digunakan pada tulisan ilmiah. Sebuah algoritma dapat dipandang terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian header atau pengantar, dan bagian body atau inti. Body merupakan inti dari algoritma, adalah menjelaskan proses yang berupa langkah-langkah. Langkah-langkah ini digunakan sebagai penyelesaian dari sebuah permasalahan. Sehingga langkah-langkah ini menjawab pertanyaan bagaimana. Pertanyaan bagaimana ini secara sangat ringkas intinya mestinya sudah disampaikan di abstrak. Kebanyakan kontribusi utama artikel ilmiah adalah solusi berupa proses. Oleh karena itu, algoritma bisa menjadi salah satu representasi inti dari sebuah kontribusi pada suatu artikel ilmiah. Meskipun inti dari sebuah algoritma, body yang merupakan langkah-langkah proses, namun keberadaan header juga penting. Agar lebih jelas, sebuah algoritma sebaiknya menjelaskan input dan outputnya dalam headernya. Dengan adanya penjelasan input dan output akan lebih memperjelas pertanyaan penelitian apa. Sebagaimana telah dibahas pada pembahasan abstrak dan pendahuluan, informasi tentang input dan output merupakan salah satu cara yang efektif untuk menerangkan atau menjawab pertanyaan apa pada objek tersebut. Berbeda dengan gambar dan tabel, pada algoritma kadang-kadang tidak menggunakan caption, namun nama, kadang juga tanpa nama atau caption. Penulisan algoritma ada beberapa jenis. Salah satu jenis penulisan yang paling sering adalah menggunakan pseudocode. Jenis penulisan yang lain adalah menggunakan bahasa manusia dan gabungan pseudocode dan bahasa manusia. Kadang ada juga yang menggunakan seperti pseudocode, namun lebih sering dan mirip dengan bahasa pemrograman. Penulisan algoritma pada sebuah artikel ilmiah digunakan agar pembaca memahami proses yang dijelaskan. Jadi, pengguna algoritma adalah pembaca, bukan komputer. Sehingga sebaiknya algoritma ditulis dalam bentuk yang lebih difahami pembaca. Oleh karena itu, hindari bentuk algoritma yang terlalu mirip, serupa dengan bahasa pemrograman yang terlalu detail langkah-langkahnya. Berikut ini adalah satu contoh sebuah algoritma yang baik. Di sini diperlihatkan hanya potongan algoritmanya saja. Algoritma ini mengandung penjelasan input dan output. Kita lihat di sini, penjelasan tentang input dan outputnya cukup singkat namun jelas. Algoritma ini juga menggunakan bahasa manusia, bukan program komputer, sehingga lebih mudah difahami pembaca. Terlihat juga bahwa algoritma bisa berisi representasi formal matematis. Ini adalah sebuah contoh lain algoritma yang baik. Di sini diperlihatkan juga hanya potongan algoritmanya. Kita lihat di sini, ada penjelasan yang cukup banyak, sehingga diharapkan lebih memudahkan pembaca memahami algoritma tersebut. Algoritma mesti disajikan secara informatif. Untuk proses detail teknis, apalagi yang bukan inti proses, jangan ditulis terlalu detail. Penulisan yang detail untuk hal-hal semacam ini bisa menambahkan kerumitan yang tidak diperlukan. Perhatikan contoh. Di sini contoh misalnya untuk langkah nomor 3, yang menjelaskan tentang proses penjumlahan. Terlihat di situ ada versi yang keduanya benar. Namun, versi penulisan bagian atas terlalu detail dan rumit
bagi kebanyakan pembaca. Penulisan seperti ini cenderung lebih dekat dengan pengguna komputer, bukan manusia. Bandingkan dengan versi bagian bawah. Versi ini lebih jelas dan mudah difahami oleh manusia. Gunakan bentuk yang lebih sederhana sejauh dianggap lebih mudah difahami. Jika kita bisa menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana, gunakan bentuk yang lebih sederhana. Perhatikan contoh yang menggambarkan proses nomor 2 tersebut. Versi bagian bawah berupa teks bahasa manusia lebih mudah difahami oleh kebanyakan pembaca dibandingkan dengan versi bagian atas yang menggunakan ekspresi matematis. Meskipun kalimat bahasa manusia lebih mudah difahami, namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan simbol matematis diperlukan. Sebagai contoh, pada proses nomor 2 tersebut menggunakan simbol C, S, dan AC. Simbol-simbol matematik tersebut digunakan agar lebih presisi penjelasannya. Dengan berakhirnya pembahasan tentang algoritma, maka semua objek yaitu gambar, diagram, tabel, dan algoritma telah dibahas. Kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya dengan pokok bahasan yang lain.